Dan Anda semua, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu. Silakan ketua pimpin doanya. Duduk siap, doa mulai. Selanjutnya Bapak ambil absen dahulu. Agustia, Aika, Alif, Amelia, Nadir, Alfa ada izin. Anissa Ramadhani, Aziza, Asra, Diva, Donna, Farhan Masa Chandra, Fatia, keluar. Fina udah. Fina izin sakit. Iqbal, Marsha, kalian dah mulai keluar dia. Lutfi, Mutiara, Nabila, Pasha, Putri, Rahmadilia, Rahmat Fandi, Raisya, Raihan Nubur Rahman, Arfi, Salmi, Taufik, Falsa, Winda, Jadri. Ya. Berarti 4 orang yang tidak masuk kelas. Selanjutnya keluarkan buku cetak Anda semuanya. Sudah Anda buka di halaman 66 bab 3, yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Udah? Yang pertama itu perkelahian antar pelajar. Mungkin kita minggu lalu udah membahas apa itu perkelahian antar pelajar. Bagaimana pelajaran dicari Islam, definisinya, faktor pentingnya, serta mencegah dari perkelahian pelajar. Iya, Anda? Ya. Kita mengulas yang minggu kemarin dulu. Pelajaran dicari Islam itu seperti apa? Ada yang tahu? Pelajaran dicari Islam itu seperti apa? Yang patuh kepada guru. Terus apa lagi? Rajin PPL. Tidak memiliki perilaku menyimpang. Apa lagi? Tidak membuat keonaran.
apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Pelajaran yang dicari Islam itu yang lebih baiknya adalah di dalam hadis itu sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Jika misalkan di antara kawan-kawan Anda ada masalah, bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apa secara kasar atau tidak? Bagaimana caranya? Bilang baik-baik, musyawarah. Yaitu. Lanjut, faktor yang bisa menyebabkan orang itu menjadi perkelahi apa? Yang lebih umum, faktor yang bisa menyebabkan rasis. Yaitu pertama sudah pasti faktor lingkungan, pergaulan gitu. Jika kita berteman dengan orang yang suka tawuran, maka kita akan terpengaruh. Yang kedua adalah faktor keluarga. Kenapa bisa faktor keluarga menyebabkan adanya perkelahian terpelajar? Betul, kurang perhatian, kurang kasih sayang daripada orang tua. Ya, itu Farhan. Itu adalah menyebabkan adanya anak tersebut ingin melakukan kekerasan. Lanjut adalah faktor tidak bisa mengontrol diri. Kenapa tidak bisa mengontrol diri? Karena apa? Karena remaja tersebut. Kalian sudah remaja atau belum? Sudah atau belum? Berapa umur Anda? 16. Itu sudah termasuk kategori remaja atau belum? Sudah. Berarti kalau sudah remaja ini belum bisa mengontrol emosinya. Disitulah faktor memicu adanya perkelahian antar pelajar. Kemarin sudah dibaca sama-sama kan, adanya dua jenis perilaku perkelahian pelajar, yaitu pertama delinkuensi situasional, yang kedua delinkuensi pertama delinkuensi situasional. Apa itu delinkuensi situasional? Situasi yang mengharuskan mereka berkelahi. Contohnya Marsha sama Salsabila ada masalah, tidak ada jalan keluarnya. Marsha emosi, Salsa pun emosi. Disitulah adanya memicu untuk perkelahian antar mereka berdua. Mengharuskan jika tidak berkelahi maka tidak akan menyelesaikan masalah. Itulah delinkuensi situasional. Yang kedua delinkuensi sistematik. Apa itu delinkuensi sistematik? Akibat dari adanya geng atau organisasi tertentu yang mengharuskan mereka tawuran. Misalnya geng cowok sama geng cewek ada masalah, mereka setiap satu harus tawuran karena ada yang menghasut antara geng cowok dan geng. Itulah delinkuensi sistematik. Bapak tanya sekali lagi, dua jenis dalam perkelahian itu. Pertama delinkuensi situasional. Apa itu delinkuensi situasional? Contohnya tidak ada cara menyelesaikan masalah kecuali perkelahian. Yang kedua tadi delinkuensi sistematik akibat dari organisasi atau geng tertentu. Yang Anda? Betul toh? Terdapat Quran surat apa di dalam bab 3 tersebut? Perkelahian terpelajaran tuh. Ada 2 ayat, yaitu Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 42. Yang kedua adalah Quran surah Al-Maidah ayat sampai 9. Mari kita baca sama-sama Quran tersebut. Ya, ada di buku kan? Di halaman 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ingin membentuk Anda semua kelompok untuk diskusi tentang bab 3 ini, yaitu perjalanan antar pelajar. Bapak bagi aja laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Perempuan ada 2 kelompok, berarti 3. Laki-laki 1 kelompok, 2 kelompok perempuan. Dan yang ini kelompok 1 semuanya. Yang ini kelompok 2 sampai ke Dona. Lanjut Nisa baru kelompok 3. Rehan di sini kan. Cepat sih Rehan. Dan ada kelompok lagi, bentuk kelompoknya. Ya. Dan Anda kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 catat pertanyaannya. Itu membahas tentang definisi perkelahian dan seorang pelajar. Yang kelompok 1 dulu. Itu adalah pelajaran dari syariat Islam. Yang kedua definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Definisinya. Dapat Anda? Yang kedua kelompok 2 itu tentang itu faktor penting adanya perkelahian pelajar. Apa faktor utama? Dan mencegah pelaku menyimpang. Dan Anda? Yang ketiga itu catat salsa, yaitu penanganan pelajar yang menyimpang itu yang seperti perkelahian pelajar itu seperti apa, dan juga dalil tadi Asy'arah sama Al-Maidah. Oke? Nah, Bapak kasih waktunya diskusi itu 20 menit. Nah. Dan Anda buat Anda. Kan dia paham tadi kan? Yang kelompok 2 paham tadi soalnya. Ya, buat ya. Nanti kita presentasi sama-sama. Kelompok 3 aman? Diskusinya Nanda, diskusi kelompoknya. Dan sekarang kita presentasi ke depan. Untuk kelompok 1, silakan presentasi hasil diskusinya, yaitu tentang definisi perkelahian antar pelajar serta pelajaran yang dicari Islam. Kelompok 1 dipersilakan. Maju. Ya, maju ke depan. Ya, ada. Semuanya ya. Kita kenal lah. Ya, nomor 1. Mulai. Baca anggota kelompoknya, sebutkan nama. Kami dari kelompok 1 yang beranggotkan saya Al-Arif. Siapa yang
perkalian antar pelajar dan pelajar yang mencari Islam. Yang akan disampaikan oleh Jelaskan saudaranya Kevin. Baiklah, saya akan membacakan definisi perkalian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Termasuk perkalian pelajar di bagian 2. 1. Delinkuensi situasional atau adanya situasi paksaan. Contohnya, tidak ada cara lain untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Delinkuensi sistematik atau perkelahian antar geng atau organisasi. Karena jika seorang masuk ke dalam geng yang menjadi tawuran, maka dia akan juga terpengaruh. Sekianlah penjelasan dari saya. Dan pelajar yang mencari Islam akan dibacakan. Terima kasih pada kalian. Selanjutnya tentang diskusi pelajar yang dicari Islam akan dijelaskan oleh Gusti. Silakan. Pelajar yang mencari Islam adalah pelajar yang bukan membuat pelanggaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Dah, itu aja. Kelompok 2 dan 3 ada yang ingin ditanyakan terkait kelompok 1 materinya? Kelompok 2 dan 3 ada yang ingin ditanyakan seputar tentang perkalian antar pelajar dan pelajar yang dicari Islam? Udah paham yang dijelaskan kelompok 1 tadi? Sudah atau belum? Kalau mungkin sudah, tutup silakan kelompok 1. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2 tentang faktor penting adanya perkalian pelajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang faktor pentingnya adanya perkelahian pelajar. Dan nama kelompok saya sendiri Gusti Anda Putri. Saya menjawab nama saya Putri. Saya Tiara Putri. Saya Amalia. Dan si diskusi saya akan dibacakan oleh Mutia. Adanya perkelahian pelajar. 1. Rasional.
Mana kelompok 1 dan 3 ada yang ditanyakan di kelompok 2? Ayo. Ada? Ada kelompok 3. Kelompok 1? Silakan kelompok 1, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Zendri Satria dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu sebutkan contoh dari social disorganization. Paham pertanyaan dari kelompok 1 si Zendri? Paham. Dah. Terima kasih kepada Zendri. Jawabannya akan dijawab sebentar lagi. Berapa kasih waktu? 3 menit. Jawaban yang dari Zendri yang akan dijawabkan oleh Nabila. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zendri. Contoh dari social disorganization ialah misalnya orang tua yang semakin sibuk melupakan mendidikan anak-anaknya atau guru yang terlalu banyak memberikan PR dan abai dengan bimbingan dan alatnya. Berapa Zendri sudah? Gimana? Terima kasih sekian. Assalamualaikum Ada satu lagi. Kalau dia suka potong lah. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Apa tadi? Dia nakal. Dia kan dicap nakal, Pak. Kamu nakal juga. Itu harusnya mau bicara kau orang biar. Ndak dilabeli dengan cap nakal. Paham tuh. Anak tuh nakal, teman kita tuh nakal. Kan tidak boleh dilabeli dengan cap dengan nakal. Bagaimana seharusnya kita panggil orang yang nakal tuh? Itu kan? Kita Mungkin kan tidak baik, dia nakal kan. yang mana pas sebutan untuk orang itu? Paham? Atau nanti Bapak yang jawab? Nanti jawaban dari kelompok 3 akan jawab kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan selanjutnya nomor 3. Presentasikan. Ya, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Resya Siva, saya Mas Saudara Rami, saya Mas Sabila Afi, saya Mira. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara penanganan untuk remaja agar tidak melakukan perilaku penyimpangan yang akan dibacakan oleh Marsha. Lima, penanganan pelajar yang menyimpang. Pertama, kepercayaan kepada pihak yang mau membantunya. 2, kemudian hati.
Gimana pertanyaannya, Anda paham atau masih kurang jelas? Paham kan? Baiklah, pertanyaan dari Fadila akan dijawab oleh Natasha. Jika tidak ada orang yang sering percaya lagi, itu hanya perlu kesadaran diri kepada Allah serta kemuliaan hati itu sendiri. Bagaimana nomor dua? Sudah paham jawaban dari pertanyaan tadi? Tidak ada. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok 1 gimana, ada? Nah, Udah. Itu lagi. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Dah. Anda semua, karena diskusi telah selesai, Bapak ingin menjelaskan sedikit. Tadi ada yang bertanya tentang labeling. Marsha yang nanya tadi kan, kelompok 2. Jika itu nakal, bagaimana kita harus melabelinya? Tidak mungkin kita sebut dia nakal juga. Itu sebenarnya kalau dia nakal, ya udah kita nggak usah labeli dia dengan apapun, dengan kalimat apapun gitu. Cukup kita tahu kalau dia itu nakal. Kalau bisa orang nakal atau teman kita yang nakal tersebut, kita nasihati dia, kita ubah dia, jangan nakal lagi. Nakal itu kan ada yang dia buat rusuh, ada yang tidak, atau nakal dalam belajar ada juga. Itu kita nasihati. Kalau dia teman kita itu kawan terdekat kita nasihati dia. Tapi kalau tidak kawan terdekat kita atau kawan di sekolah gitu kan, cukup kita hanya tahu dia itu nakal. Jangan kita cap juga dia itu anak nakal. Nanti kalau kita cap juga, ikut serta cap juga, nanti orang anak itu atau teman kita tadi menjadi nakal lagi gitu, jadi nakal dia. Jadi cukup kita tahu atau kita doakan dia supaya tidak menjadi nakal. Itu pahamnya Anda? Dah untuk tadi yang delinkuensi situasional sama delinkuensi sistematik yang dua jenis perkelahian tersebut, maksudnya dah paham kan? Apa situasional dan sistematik? Bagaimana cara penanganan faktor bisa supaya tidak berkelahi? Dah paham? Betul paham Anda? Lanjut, ada yang ingin tanyakan sama Bapak? Silakan bertanya. 2 pertanyaan boleh bebas tentang perkelahian terpelajar nih. Gimana ada? Agusti ada? Zendri ada pertanyaan? Apapun tentang bahasan tadi? Kok dia nih? Ngantuk. Tidak ada, berarti paham semua. Kalau udah paham, berarti itu saja pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita belajar tentang minuman keras atau miras. Ya? Ya. Jangan lupa baca itu di halaman 76, pahami. Besok Bapak tanya lagi. Oke Nanda? Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.